Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bertemu di ruang kelas 10 DKP 1 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, apa kabar kalian semuanya? Ya, Bu Indra kok merasa kurang seru ya? Apa kabar kalian semuanya? Tepuk tangan buat kalian. Ya, pada hari ini untuk memulai kegiatan pembelajaran ini, silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya. Untuk siap, Greg, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, kalian telah berdoa bersama. Sekarang Bu Indra nanya, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Mari kita buktikan kesiapan belajar kalian. Nah, Bu Indra akan mengirimkan link penilaian diagnostik di WA group kalian. Nah, di WA group itu Bu Indra juga sudah mengirim polling WA untuk kehadiran kalian. Silakan kalian isi penilaian diagnostik dan juga daftar kehadiran melalui polling WA group kalian masing-masing. Baik, pada materi sebelumnya, apa yang telah kalian pelajari? Ada yang sudah mengetahui jawabannya? Ya, Iya, silakan Mas Bobi. kami disuruh Bu Indra untuk menulis puisi dengan tema hubungan. Nah, terima kasih untuk Mas Bobi yang telah mengingatkan kita semuanya apa yang telah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya, kalian diminta untuk menulis puisi dengan tema grobogan. Nah, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi menulis dengan menuliskan puisi dengan tema grobogan, hari ini kita akan belajar mendemonstrasikan puisi. Karena tadi kita sudah diingatkan oleh Mas Bobi mengenai pertemuan sebelumnya apa yang telah kita pelajari. Nah, hari ini ada motivasi buat kalian semuanya. Nah, siapa tahu yang motivasi ini biasanya diucapkan oleh seorang penyair. Nah, motivasinya seperti itu. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Ya, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, dari sini kalian harus termotivasi dari kata-kata motivasi ini, karena dengan menulis kalian bisa jadi apapun. Kamu bisa jadi presiden, kamu bisa jadi raja, kamu bisa jadi apapun. Karena penulis bisa saja memfiksikan apa yang dicita-citakan, dan dari fiksi itu semoga jadi kenyataan, gitu ya Kak ya. Nah, hari ini Bu Indra akan
memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Baik, tujuan pembelajaran hari ini setelah peserta didik memahami metode pembacaan puisi, peserta didik mampu menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan, ekspresi, gestur, suara, dan metode yang sesuai secara kreatif. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, berikutnya Bu Indra akan membacakan secara garis besar kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan hari ini tentunya diawali dari pembuka tadi ya. Kita sudah berdoa, kemudian Bu Indra mengingatkan kembali materi sebelumnya dan menyebutkan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, nanti Bu Indra meminta kalian untuk menyajikan pembacaan puisi. Akan tetapi, Bu Indra akan memberikan demonstrasi pembacaan puisi terlebih dahulu untuk dijadikan referensi kalian ketika menyajikan pembacaan puisi. Paham ya? Jadi, garis besar kegiatannya ada demonstrasi puisi, kemudian Bu Indra membagikan berbagai media pembelajaran melalui WA Group. Di dalam WA Group itu, Bu Indra akan membagikan berbagai media pembelajaran yang Bu Indra harapkan kalian nanti bisa menyesuaikan sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Misalnya, ada yang suka visual, nanti kalian termasuk kelompok gaya belajar visual. Kemudian nanti ada gaya belajar auditori dan ada juga gaya belajar untuk kinestetik. Jadi nanti kalian bebas memilih apa yang kalian suka untuk dipelajari. Nah, selanjutnya nanti Bu Indra akan memberikan mengajukan permasalahannya agar kalian bisa memecahkan dalam kelompok masing-masing. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana cara membacakan puisi yang baik. Nah, itu adalah permasalahannya. Dan untuk mengawali kegiatan kita semuanya, nanti kita akan dipandu dengan adanya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Bu Indra nanti akan membagikan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya Bu Indra akan membagikan teks puisi yang akan kalian bacakan dalam pagelaran baca puisi. Selanjutnya dalam kelompok nanti kalian berlatih dan juga memberikan konsep yang terbaik untuk pagelaran baca puisi. Nah, tentunya nanti kalian akan ada proses diskusinya. Silakan nanti ada kegiatannya diikuti dengan adanya proses diskusi. Setiap peserta didik atau kelompok yang sudah menyelesaikan penyajian baca puisi, silakan nanti salah satu ada yang memberikan komentar untuk refleksi atau memberikan umpan balik. Nah, jangan lupa setelah penilaian ini, sebelum penilaian ini nanti Bu Indra akan memberikan kesepakatan kira-kira apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Untuk evaluasi nanti akan ada penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Oke, paham ya Nak ya? Nah, selanjutnya nanti akan ada refleksi. Ini untuk garis besar yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Baik, kesepakatan kelasnya adalah setiap peserta didik yang membacakan puisinya semuanya akan kita berikan apresiasi. Ada yang mau menambahkan kesepakatannya? Boleh berbicara? Boleh, ya silahkan. Ketika teman yang baca puisi tidak boleh mentertawakannya. Ya, kesepakatan yang kedua, ketika ada temannya yang membacakan puisi tidak boleh mentertawakan. Disetujui kesepakatannya? Setuju. Baik. Nah, selanjutnya ada pretest. Silahkan kalian kerjakan pretest yang
bacaan puisi ini, Bu Indra akan membacakan puisi. Nah, jadi Bu Indra akan mendemonstrasikan baca puisi. Puisi berjudul Diponegoro, karya Khairul Anwar. Ya, Izin mengambil video untuk dokumentasi. baik, silakan. Mulai ya. Diponegoro, karya Khairul Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan berkagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditimpa. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju! Serbu! Serang! Tajam! Ya. Tadi puisi yang Bu Indra bacakan, siapa yang tahu judulnya apa? Diponegoro dari penulisnya Khairul Anwar. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Kak. Nah, Dari video ini kita harus memperhatikan musik dengan baik. Lafal yang jelas, artikulasi yang tepat. kegiatan berikutnya, untuk melanjutkan kegiatan berikutnya, Bu Indra ada permainan. Permainan ini Bu Indra namakan permainan bola puisi. Ya, ternyata sudah ada di sini. Ini namanya adalah permainan bola puisi. Nah, di dalam permainan bola puisi ini, di sini ada beberapa kata-kata di sini. Ada intonasi, ekspresi, lafal, jeda, tempo, gerak, tekanan. Nah, di sini adalah kata-katanya. Bagi yang mendapatkan lemparan bola puisi ini, kalian bisa memberikan pertanyaan kepada temanmu berkaitan dengan puisi. Paham? Paham ya? Lemparan pertama jatuh kepada Alves. Saya bertanya nih. Ya, silakan. Saya bertanya bagi Mas Suka, puisi apa yang pernah
Langsung A baca ke beserta penciptanya. Oh iya. Subjek Garuda, penciptanya. Ember Cerebrata. Boleh dilempar lagi, satu kali lagi. Belakang boleh. Iya. Belakang. Pertanyaannya, cara membaca puisi yang baik dan benar itu bagaimana? Cara membaca puisi yang baik itu dengan cara ekspresi dan mimik wajah yang benar, lafal, atau juga dan tempo, gerak tubuh, gestur, tekanan, pembacaan. Ya, untuk kakak untuk bolehnya nanti dulu ya, bolehnya. Baik, di sini. Baik, selanjutnya Bu Indra akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja peserta didik ini merupakan panduan untuk kalian mengenai penilaian untuk hari ini. Ada penilaian diagnostik, kemudian ada bagaimana cara membaca puisi yang baik, penilaiannya ada di sini semuanya. Termasuk juga ada teks puisi yang nantinya bisa kalian pilih untuk pembacaan puisi, penyajian puisi. Paham nggak? Bu Indra bagi. Mungkin di sebelah sana ada 1, 2, mungkin agak mendekat ke sini Mbak. 3, 4 ya. Bu Indra akan membagikan untuk lembar kerja peserta didik. Jadi ini lembar kerja peserta didik, ada penilaian diagnostik dan juga nanti kalian Bu Indra pandu untuk memberikan penilaian untuk teman kalian. Nah, di sini ada rubrik untuk penilaian keterampilan. Nah, silakan kalian bisa lihat untuk rubrik penilaian keterampilan. Pembacaan puisi yang baik nanti akan Bu Indra nilai mulai dari bagaimana tekanannya, baik untuk penilaian keterampilan pembacaan puisi, Bu Indra nanti akan menilai berdasarkan rubrik penilaian ini ya. Jadi di sini nanti ekspresi kalian, gestur kalian, lafal, tekanan, tempo, intonasi kalian nanti diperhatikan. Di dalam LKPD ini, baik untuk asesmen formatif, di sini ada rubrik untuk pengamatan hasil kelompok kalian. Ketika teman kalian membacakan puisi, jangan lupa melakukan penilaian. Ada penilaian antar teman. Jadi nanti kalian bisa menilai bagaimana ekspresi teman kalian pada saat membaca puisi. Nah, selain penilaian antar teman, nanti kalian juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, nanti kalian bisa melakukan penilaian diri. Baik, paham? Ada yang ditanyakan mengenai LKPD ini? Cukup ya. Nah, selanjutnya kalian mendiskusikan untuk media pembelajaran yang telah Bu Indra berikan. Yuk, silakan kalian. Baik, Bu Indra telah membagikan media pembelajaran. Berdasarkan penilaian diagnostik tadi, Bu Indra sudah mengetahui yang termasuk gaya belajar kinestetik, yang termasuk gaya belajar auditory dan visual. Silahkan berkelompok.
Nah, sekarang silahkan kalian lakukan untuk penilaian antar teman. Dan jangan lupa lakukan untuk penilaian diri kalian masing-masing ya. Baik, nanti pada saat pagelaran baca puisi, puisi apa yang kalian pilih? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kamu apa, Mbak? Padamu juga. Baik. Sabda Garuda. Baik, silakan kalian berlatih untuk pembacaan puisi. Baik. Ya, apakah hari ini kalian masih semangat? Masih. Ya, beruntung sekali Bidra bisa memiliki siswa-siswi seperti kalian. Baik, nah untuk kalian agar lebih bisa mengekspresikan diri, silakan kalian untuk pagelaran baca puisinya, kalian menyajikan baca puisinya, kita lanjutkan di lantai 3. Oke, nah sambil ice breakingnya ya. Jadi ice breakingnya adalah ketika nanti kalian menuju ke lantai 3, kalian silakan memutar lagu Maju Tak Gentar. Jadi ini permainannya adalah menuju puncak. Nah, ice breakingnya adalah menuju puncak. Puncaknya adalah di lantai 3. Dari pagelaran baca puisi ini diharapkan nanti kalian bisa mengekspresikan diri, mengembangkan diri, siapa tahu nanti kalian jadi penyanyi yang terkenal. Nah, baik, mari kita menuju ke lantai 3. Jangan lupa putar lagu Maju Tak Gentar. Siap? Siap. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar. Orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya, tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan. Tidurmu akan penuh higauan, dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka. Jangan kamu bilang negara ini kaya, karena orang-orang berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Lambang negara ini mestinya terompah dan batu. Dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda, dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kamu biarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik menjadi 0. Mereka akan menjadi pertanyaan yang menjegat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Koman-koman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gorden presidenan dan buku programa gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah
bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis selalu yang membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita Atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenangkanlah, orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Wahai pemuda, mana telurmu? Karya, kalsium, bakri. Apa gunanya merdeka kalau tak bertelur? Apa gunanya bebas kalau tak menetas? Wahai bangsaku, wahai pemuda, mana telurmu? Burung jika tak bertelur, tak menetas, sia-sia saja terbang bebas. Ini kayak gue. Kok mikir gue kita ya? Kepompong meneteskan kupu-kupu untuk membawa bunga putih jadi buah. Buah menyimpan biji, menyimpan mimpi, menyimpan pohon dan bunga-bunga. Uap terbang menetas awan, mimpi jadi, sungai pun jadi, menetas jadi, hakikat lautan. Setelah kupikir-pikir, manusia ternyata burung berpikir. Setelah kurenung-renung, Manusia adalah burung merenung. Setelah bertafakur, manusia harus bertelur. Burung membuahkan telur, telur menjadi burung. Ayah menciptakan anak, anak melahirkan ayah. menetaslah. Wahai para pemuda, wahai Garuda, menetaslah. Lahirkan lagi Bapak bagi bangsa ini. Menetaslah seperti dulu para pemuda bertelur emas. Menetas kau dalam sumpah mereka. Karya Sutarji Kalsum Bakri. Nah, hari ini kalian telah melaksanakan pembelajaran materi puisi. Nah, silahkan, adakah yang ingin memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Mas Alves. Untuk pembelajaran hari ini saya merasa senang dan saya juga bisa mengekspresikan diri saya lebih jauh lagi.
dan lebih pede lagi. Untuk hari ini perasaan saya senang, saya menjadi lebih pede lagi ke depannya, dan saya bisa mengekspresikan yang apa yang saya pikirkan. Saya juga mendapatkan ilmu tentang intonasi itu gimana, melafalkan puisi itu gimana, mimik wajah yang benar, sehingga dapat terjadi pagelaran karya pagelaran baca puisi. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Pembelajaran hari ini materi teks puisi telah selesai. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kalian siapkan untuk latihan-latihan soal ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.